Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Abdul Aziz selaku pengampu mata kuliah Seminar Proposal Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Bagus Nugroho dengan NIM 63040210153 ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Employee Engagement dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Islamic Work Ethics sebagai variabel intervening. Studi kasus pada perusahaan Anugerah Abadi Magelang. Yang pertama, latar belakang dan riset. Poin pertama, pentingnya sumber daya manusia dalam keberlangsungan perusahaan. Dalam lanskap global saat ini, isu-isu seputar sumber daya manusia menjadi sangat penting dan menjadi elemen penting bagi perusahaan yang ingin bertahan. Hal ini disebabkan oleh peran penting sumber daya manusia dalam setiap operasi bisnis. Efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan atau organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya. Individu secara konsisten mengambil peran proaktif dan berpengaruh dalam semua operasi organisasi, karena mereka berfungsi sebagai perencana, partisipan, dan faktor kunci dalam mewujudkan tujuan organisasi. Keberadaan sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan memiliki dampak yang signifikan. Tenaga kerja memiliki potensi yang sangat besar untuk menjalankan tugas-tugas organisasi. Tentu saja, mencapai tujuan bisnis atau organisasi tidak hanya bergantung pada mesin-mesin canggih, tapi juga pada pentingnya memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk memastikan tujuan-tujuan tersebut tercapai. Poin yang kedua, dampak kritis kebakaran di PT Anugerah Abadi Magelang terhadap karyawan. PT Anugerah Abadi Magelang, perusahaan di sektor garmen, menghadapi kebakaran hebat pada 8 Desember 2024. Bencana ini menyebabkan hancurnya sebagian besar infrastruktur produksi mereka, mengakibatkan gangguan yang signifikan terhadap operasi mereka dan mempengaruhi tenaga kerja mereka. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11 pagi sebagai akibat dari kerusakan listrik. Untungnya, tidak ada korban luka-luka yang dilaporkan sebagai akibat dari peristiwa ini. Pada hari kebakaran, pabrik sedang tidak beroperasi, yang berarti tidak ada produksi yang berlangsung. Hanya ada beberapa petugas keamanan yang berada di lokasi. Insiden ini menyebabkan sekitar 2.700 karyawan kehilangan pekerjaan sementara dan menimbulkan kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah. Kerugian yang masih ditentukan karena organisasi sedang dalam proses menilai aset yang terdampak. Konsekuensi dari peristiwa ini adalah dampak fisik dan emosional bagi karyawan. Banyak karyawan yang merasa tidak yakin akan keamanan pekerjaan mereka, sementara beberapa mengalami stres yang tinggi dan penurunan motivasi karena perubahan lingkungan kerja yang mendadak. Dalam skenario yang menantang seperti ini, tekad dan loyalitas karyawan terhadap organisasi diuji. Mereka harus menunjukkan komitmen mereka untuk bekerja dengan tekun. Apakah mereka masih memiliki kepercayaan terhadap perusahaan? Selanjutnya, poin yang ketiga, pentingnya keterlibatan dan komitmen organisasi. Dalam industri yang sangat ketat, kinerja karyawan merupakan elemen penting dalam kemenangan perusahaan secara keseluruhan. Kinerja terbaik dari karyawan tidak hanya bergantung pada kemampuan dan latar belakang pribadi, tetapi juga dibentuk oleh tingkat keterlibatan dan komitmen mereka terhadap organisasi. Keterlibatan mengukur seberapa besar karyawan mengidentifikasikan pekerjaan mereka, sedangkan komitmen menandakan kesetiaan dan dedikasi mereka terhadap perusahaan dan tujuannya. Poin yang keempat, peran nilai-nilai Islam dalam memperkuat krisis atau setelah pasca kebakaran. Organisasi yang berakar pada prinsip-prinsip Islam harus mempertimbangkan komponen tambahan yang dikenal sebagai etika kerja Islam atau IW. Berbeda dengan pengertian etos kerja yang lebih luas, IW menegaskan
bahwa kerja tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan ibadah. Prinsip-prinsip utama seperti integritas, keaslian, ketekunan, dan akuntabilitas menjadi landasan Islamic work ethic. Dengan merangkul prinsip-prinsip ini, diharapkan para karyawan akan memupuk motivasi yang lebih dalam yang melampaui pencapaian duniawi dan penghargaan. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keterlibatan karyawan berpengaruh terhadap kinerja mereka setelah krisis di PT Anugerah Abadi Magelang. Yang kedua, sejauh mana komitmen organisasi mempengaruhi kinerja karyawan setelah krisis. Yang ketiga, bagaimana etika kerja Islam dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Yang keempat, apakah etika kerja Islam berperan dalam memperkuat hubungan antara keterlibatan karyawan dan kinerja. Yang kelima, apakah etika kerja Islam juga memperkuat hubungan antara komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, menganalisis pengaruh keterlibatan karyawan terhadap kinerja karyawan pasca insiden kebakaran di PT Anugerah Abadi Magelang. Yang kedua, mengukur sejauh mana komitmen organisasi mempengaruhi kinerja karyawan dalam situasi pasca krisis. Yang ketiga, mengidentifikasi peran etika kerja Islam atau Islamic work ethic dalam meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, memahami bagaimana etika kerja Islam dapat memperkuat hubungan antara keterlibatan karyawan dan kinerja mereka. Yang kelima, meneliti peran etika kerja Islam dalam memperkuat hubungan antara komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi baru dalam bidang manajemen sumber daya manusia, terutama dalam konsep perusahaan berbasis nilai-nilai Islam dalam situasi pasca krisis. Poin pertama, memberikan perspektif baru tentang bagaimana keterlibatan karyawan dan komitmen organisasi bekerja dalam situasi darurat. Poin kedua, mengisi celah penelitian dengan menjadikan etika kerja Islam sebagai variabel yang menghubungkan keterlibatan dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Selain untuk dunia akademik, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi PT Anugerah Abadi Magelang untuk membangkitkan kembali semangat kerja karyawan setelah krisis. Poin pertama, meningkatkan keterlibatan karyawan setelah terjadinya insiden krisis. Poin kedua, memperkuat komitmen karyawan terhadap organisasi. Poin ketiga, mendorong internalisasi nilai-nilai etika kerja Islam dalam budaya kerja. Selanjutnya ada telah pustaka. Telah pustaka adalah bagian yang merangkum hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, yaitu keterlibatan karyawan, komitmen organisasi, etika kerja Islam, dan kinerja karyawan. Telah pustaka juga mengidentifikasikan kesenjangan dalam literatur yang ada dan menjelaskan bagaimana penelitian baru dapat mengisi kesenjangan tersebut atau bahkan memperluas pengetahuan yang sudah ada. Berikut ini adalah ringkasan dalam bentuk tabel yang menunjukkan hasil dalam penelitian sebelumnya. Yang pertama, ada penelitian dari Arifin tahun 2021 yang fokus penelitian yaitu employee engagement dan kinerja karyawan. Yaitu temuannya employee engagement atau keterlibatan karyawan meningkatkan performa dan produktivitas kerja. Yang kedua, penelitian dari Mayer dan Alin 2007 penelitian komitmen organisasi, komitmen afektif, dan komitmen normatif berkontribusi positif terhadap retensi dan kinerja karyawan. Yang ketiga, peneliti dari Ali tahun 1988 yaitu fokus penelitian tentang Islamic work ethic. Islamic work ethic atau IWE meningkatkan motivasi, komitmen, dan kinerja karyawan berbasis nilai Islam. Yang keempat dari Rahmawati tahun 2022 Islamic work ethic dan job perform. Islamic work ethic memperkuat hubungan motivasi intrinsik dengan performa kerja. Selanjutnya ada kerangka teori. Dalam sebuah penelitian, kerangka teori berfungsi sebagai dasar konseptual yang menerangkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Kerangka teori
Kerangka teori ini disusun berdasarkan kajian literatur yang relevan secara teori-teori yang telah ada sebelumnya di bidang yang berhubungan. Kerangka teori ini akan menguraikan tentang pengaruh keterlibatan karyawan dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dengan mempertimbangkan Islamic Work Ethic atau etika kerja Islam sebagai variable intervening. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 4 teori. Teori Green teorinya yaitu teori of planned behavior. Selanjutnya ada teori pendukung yaitu employee engagement theory, organizational commitment theory, dan yang terakhir Islamic Work Ethic theory. Green teori yang ditetapkan adalah teori of planned behavior atau TPB oleh Azan 1991 yang kemudian akan dikaitkan secara konseptual dengan etika kerja Islam sebagai nilai internal yang membentuk sikap norma subjektif dan kontrol perilaku yang direncanakan. Theory of Planned Behavior atau TPB yang diperkenalkan oleh Azan 1991 sebagai pengembangan dari teori tindakan yang dipikirkan atau TRA yang menekankan nilai individu untuk terlibat dalam perilaku tertentu sebagai komponen utama. Teori ini menerangkan bagaimana individu dapat melaksanakan tindakan tertentu dengan memahami keinginan dan sikap mereka. Dengan demikian, semakin kuat niat seseorang untuk bertindak, semakin tinggi kemungkinan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Yang kedua ada teori pendukung, yaitu employee engagement theory atau teori keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah sebuah konsep yang menjelaskan sejauh mana individu terlibat secara fisik, kognitif, dan emosional dalam pekerjaannya. Kan 1990 menyatakan bahwa keterlibatan karyawan terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu keterlibatan fisik, keterlibatan kognitif, dan keterlibatan emosional. Selanjutnya ada organizational commitment theory atau komitmen organisasi teori. Teori komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu kondisi psikologis yang mencerminkan hubungan antar karyawan dan organisasinya secara berdampak pada keputusan individu untuk tetap bernaung dalam organisasi tersebut. Menurut Mayer dan Allen, 1991, komitmen organisasi bukanlah sebuah konsep tunggal, melainkan terdiri dari komponen utama. Yang pertama ada komitmen afektif, komitmen kelanjutan, dan komitmen normatif. Komitmen afektif merujuk pada keterkaitan emosional karyawan kepada organisasi. Komitmen kelanjutan, komitmen yang mengacu pada kesadaran individu terkait dengan biaya yang harus dihadapi jika mereka meninggalkan organisasi. Komitmen normatif adalah perasaan kewajiban untuk terus berada dalam organisasi. Yang selanjutnya ada Islamic Work Ethic Theory atau teori etika kerja Islam. Teori etika kerja Islam merupakan sistem nilai kerja yang berakar dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya kerja keras dan tanggung jawab sosial dan nilai yang tulus karena Allah atau ikhlas. Etika kerja Islam berlandaskan prinsip bahwa pekerjaan adalah bagian dari ibadah dan seorang muslim diharapkan untuk selalu menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam pekerjaan sehari-hari. Konsep ini dikembangkan dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah seperti yang dijelaskan oleh Ali 2005 bahwa Islamic Work Ethic memiliki dasar yang kuat dalam 5 pilar Islam dan prinsip-prinsip moral seperti keesaan Tuhan, keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian saya yaitu keterlibatan karyawan sebagai X1, komitmen organisasi X2, Islamic Work Ethic sebagai variabel mediasi atau variabel intervening, dan kinerja karyawan sebagai Z. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, keterlibatan karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga, Islamic Work Ethic berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang keempat, keterlibatan karyawan berpengaruh positif terhadap Islamic Work Ethic. Hipotesis yang kelima, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap Islamic Work Ethic. Hipotesis yang keenam, Islamic Work Ethic
dapat memediasi hubungan antara keterlibatan karyawan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang ketujuh, Islamic Work Ethic dapat memediasi hubungan antara komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis pendekatan asosiatif kasual. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menguji pengaruh atau hubungan antara variabel secara objektif dan sistematif. Penelitian ini tidak hanya melibatkan hubungan langsung, tetapi juga mengkaji peran Islamic Work Ethic sebagai variabel intervening yang memediasi hubungan antara employee engagement dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, penelitian dilaksanakan di perusahaan Anugerah Abadi Magelang, sebuah perusahaan garmen yang baru saja mengalami krisis besar berupa kebakaran. Dan yang ketiga, ada populasi dalam penelitian ini adalah sebuah karyawan PT Anugerah Abadi yang terdampak langsung dari insiden kebakaran, berjumlah sekitar 2.700 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling dengan kriteria karyawan yang aktif dan bekerja sudah kebakaran serta bersedia mengisi kuesioner. Dengan menggunakan rumus Slovin dengan margin error 5%, diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 348 responden. Selanjutnya, data dikumpulkan menggunakan kuesioner sebagai pernyataan tertutup yang diisi responden berdasarkan pengalaman pribadi. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 1-5 yang dimana setiap angka mempunyai peran. Selanjutnya ada analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM berbasis Partial Least Square atau PLS dengan bantuan software Smart PLS 4. Teknik ini dipilih karena fleksibel untuk model kompleks dan tidak memerlukan data berdistribusi normal. Terdapat dua model utama, yaitu outer model, yang mana di dalamnya yaitu ada validitas dan reliabilitas konstruk, yaitu loading factor, average atau AVE, composite reliable, yang terakhir ada HTMT. Model yang kedua yaitu inner model, diantaranya hubungan antara variabel UGR square, F square, dan G square. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode bootstrapping pada Smart PLS. Jika nilai T statistik lebih besar dari 1,96 pada taraf signifikansi 5%. Untuk peran variabel intervening digunakan analisis indirect effect dan VAR, varian accounting. Selanjutnya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.